Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahidul Limatul Muafif, NIM 204101010101. Saya dari Perbankan Syariah 4. Di sini saya akan menanggapi video dari Bapak Abdul Wadud Nafis LC MEE yang berjudul Konsep Dasar Ekonomi Islam. Di sini yang pertama adalah konsep perekonomian, yaitu konsep perekonomian di Indonesia berkembang pada saat ini, yaitu ekonomi kapitalis dan ekonomi sosialis, dan juga ada campuran kapitalis dan sosialis. Dan juga apa sih definisi ilmu ekonomi? Di sini membahas itu cabang ilmu yang mempelajari atau membahas tentang perilaku manusia dalam memenuhi kebutuhannya dan memuaskannya. Jadi ilmu ekonomi membahas perilaku manusia atau mempelajari tentang perilaku manusia dalam memenuhi kebutuhannya, seperti kebutuhan pangan. Manusia itu memenuhi kebutuhan pangan itu setiap hari, seperti makan nasi dan lauk-lauknya. Itu adalah kebutuhan sehari-hari bagi manusia, dan juga dalam memuaskan, semisal manusia itu sebelumnya memakan makanan Kapitalis bersumber dari pemikiran dan pengalaman manusia. Sosialis bersumber dari pemikiran dan pengalaman manusia. Islam, kompetisi dikontrol syariat Islam. Kapitalis, kompetisi usaha bebas dan melahirkan monopoli. Sosialis, tidak terjadi mekanisme pasar dan tidak ada persaingan. Islam, pengakuan kepemilikan individu dan umum secara nisbi. Kapitalis, pengakuan kepemilikan individu secara bebas. Sosialis, tidak memakai kepemilikan individu sesuai alat produksi milik umum. Islam, kesejahteraan bersifat jasmani, rohani, dan akal. Kapitalis, kesejahteraan bersifat jasmani belaka. Sosialis, kesejahteraan bersifat jasmani belaka. Islam, mekanisme pasar bekerja menurut masalah. Kapitalis, mekanisme pasar dibiarkan berjalan sendiri. Yang sosialis, perekonomian dijalankan lewat perencanaan pusat oleh pemerintah. Sumber hukum ekonomi Islam ada 4, yaitu Al-Quran, yang kedua Al-Sunnah. Al-Sunnah itu perilaku atau ucapan dan perbuatan Nabi. Yang ketiga Al-Ijma, yaitu kesepakatan ulama setelah wafatnya baginda Nabi Muhammad SAW. Yang keempat tuh Al-Qiyas, menyampaikan suatu masalah yang baru disamakan dengan suatu masalah yang sudah dikerjakan sebelumnya. Dasar-dasar ekonomi Islam itu ada 6, yaitu Tauhid, keesaan Allah. Tauhid itu yaitu keesaan Allah. Jadi kita di dalam berekonomi itu harus bertauhid, bahwa kita dalam berekonomi itu Allah tahu apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan dalam perekonomian atau dalam bertransaksi. Yang kedua Al-Sidik, dan amanah, kejujuran, dan bertanggung jawab. Kita dalam bertransaksi kita harus jujur, kita harus sesuai apa yang kita jual, seperti itu. Contohnya dalam bertransaksi sidik itu harus jujur, semisal harga sekian, jadi harus bilang sesuai sekian, tidak boleh ditambah dan tidak boleh dikurangi. Kita harus jujur. Yang ketiga mengatur hak milik individu dan umum. Yang keempat adalah keadilan. Kita harus adil, semisal kita berinteraksi dalam menimbang beras, semisal si A membeli 1 kilo dan si B membeli 1 kilo. Kita itu harus adil, tidak boleh ada unsur ketidakadilan. Lalu semisal contoh seperti si A itu 1 kilo dan si B itu 1 kilo kurang, yang itu tidak ada keadilan. Kita harus adil dalam berinteraksi. Yang kelima al-tawazun, keseimbangan, yaitu kita harus seimbang. Al-ta'un, tolong menolong, yaitu
Tolong menolong maksudnya seperti contohnya ya, sahabat kita atau orang lain tidak mempunyai modal tapi beliau ingin berinteraksi atau ingin jual beli, contohnya seperti itu. Kita itu harus tolong menolong. Semisal kita itu mempunyai modal yang lebih, kita mengasih pinjaman kepada orang lain itu untuk berinteraksi itu intinya kita harus tolong menolong. Prinsip-prinsip ekonomi Islam bebas dari makrib. Apa sih makrib itu? Yaitu singkatan maisir, yaitu kita dalam berekonomi yaitu harus menyimpang atau harus terhindar dari judi. Yang kedua horor, yaitu tipu menipu. Kita dalam berekonomi dalam Islam itu tidak boleh ada tipu menipu, kita harus saling terbuka, tidak ada unsur ketersembunyiannya. Yang ketiga riba. Yang karakteristik ekonomi Islam, ekonomi Islam yang pertama, ekonomi Islam terkait dengan akidah, syariah, dan akhlak. Yang kedua, harta kepunyaan Allah dan manusia sebagai khalifah. Yang ketiga, larangan maisir, horor, dan riba. Yang keempat, keadilan dan keseimbangan dalam melindungi kepentingan individu dan masyarakat. Yang kelima, keseimbangan antara keseluruhan dan kebenaran. Yang keenam, bimbingan konsumsi. Yang ketujuh, petunjuk investasi. Yang kedelapan, zakat. Ini saja, sekian dari tanggapan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.